Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bergabung di kelas komputer akuntansi dan hari ini kita akan belajar tentang masihkah proses akuntansi dilakukan secara manual. Nah, di sini kita lihat ya ada dua orang. Yang pertama yang di sebelah kiri, anggap saja mbak-mbak ini mengerjakan proses akuntansi dengan cara manual. Dan yang di sebelah kanan, anggaplah mengerjakan proses akuntansi dengan menggunakan komputerisasi akuntansi. Nah, jika suatu saat bos dari mbak-mbak ini meminta laporan keuangan yang real time harus ada saat ini juga, kira-kira manakah yang bisa memenuhi permintaan bos tersebut dengan lebih cepat dan akurat? Silakan nanti dijawab ya. Sebelumnya kita kenalan dulu apakah yang dimaksud dengan komputer akuntansi. Oke, komputer akuntansi itu adalah sebuah program aplikasi yang mengolah transaksi akuntansi hingga menghasilkan sebuah laporan keuangan yang diperlukan. Jadi di sini komputer yang bekerja. Nah, kita sebagai operator kita melakukan sampai tahap input data. Selanjutnya proses dan sampai menghasilkan laporan keuangan dilakukan atau dihasilkan oleh aplikasi tersebut. Ya, tentunya sebagai sebuah sistem, komputer akuntansi itu memiliki komponen-komponen. Apa saja komponennya? Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah komponen hardware atau perangkat keras. Jadi ketika kita menggunakan komputer akuntansi, kita perlu hardware, yaitu kita perlu bisa kalian menggunakan laptop, bisa juga menggunakan komputer PC. Kemudian kalau kita ingin mencetak hasil laporan keuangan, maka kita juga memerlukan printer. Selanjutnya yang kedua ada software atau perangkat lunak. Nah, software itu aplikasinya ya, aplikasi komputer akuntansinya. Dan juga untuk menginstal aplikasi itu, tentu saja komputer kita harus sudah terinstall Windows terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, komponen komputer akuntansi adalah brainware atau pengguna, yaitu programmer dan operator. Kita yang menggunakannya ya, brainware itu. Kemudian yang keempat adalah data input. Data input adalah masukan-masukannya, bukti-bukti transaksi yang akan kita proses dalam aplikasi ini. Bisa berupa faktur, nota, kwitansi, bukti penerimaan kas, dan lain-lain. Yang terakhir, data output. Nah, hasilnya dari proses ini adalah tentu saja menghasilkan laporan keuangan. Oke, apakah kalian penasaran jenis-jenis aplikasi komputer akuntansi itu ada apa saja? Kita lihat. Di sini ada beberapa jenis aplikasi komputer akuntansi. Oke, yang pertama ada MYOB, Mind Your Own Business, atau biasa kita menyebutnya lebih gampangnya adalah MYOB ya. Software ini buatan Australia dan banyak digunakan di Indonesia, terutama di dunia pendidikan juga ya. Kita banyak menggunakannya MYOB untuk di sekolah-sekolah. Kemudian yang di bawahnya ABSS itu adalah MYOB juga ya. Jadi dia itu MYOB kan ada beberapa versi ya. MYOB mengeluarkan beberapa versi dan di versi yang ke-25 namanya itu berubah menjadi ABSS, ASEAN Business Software Solution. Nah, kalau ini basisnya ada di Malaysia. Kemudian aplikasi yang lainnya di sini ada Chris Hand Accounting, ada Accurate, ada Deck Easy Accounting, dan ada Zahir. Nah, selain yang 6 ini tentu saja masih ada lagi aplikasi komputer akuntansi yang lain. Nah, tapi yang paling populer itu ada MYOB, Accurate, dan Zahir ya. Kalian bisa mencari lebih banyak lagi tentang jenis-jenis aplikasi komputer akuntansi. Nah, selanjutnya dalam penggunaan komputer akuntansi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihannya? Kelebihannya itu perhitungan bisa dilakukan secara otomatis, kemudian prosesnya lebih cepat, kita bisa hemat kertas, hemat waktu, laporan keuangan otomatis, dan keamanannya lebih terjamin. Ya, karena kita juga bisa membackup datanya. Nah, tapi tentu saja ada kekurangannya. Kekurangannya itu adalah memerlukan listrik, memerlukan keahlian, memerlukan komputer dengan spesifikasi tertentu. Nah, kalau nggak ada listrik, tentu saja aplikasi ini tidak bisa digunakan.
Itulah keterbatasannya ya. Oke. Sampai di sini, Ibu yakin kalian sudah bisa menggambarkan apa ya manfaat yang akan didapatkan dari penggunaan komputer akuntansi. Jadi nanti silakan masing-masing diungkapkan apa itu manfaatnya dari penggunaan komputer akuntansi. Kalian juga boleh menambah referensi dari internet atau sumber lainnya. Oke, sekarang saatnya kita latihan soal. Yuk, semangat ya. Latihan soalnya cukup mudah. Bagaimana cara kamu mensyukuri kemajuan teknologi sehingga memudahkan pekerjaanmu? Nah, silakan kirimkan jawabannya di kolom komentar YouTube dan nantikan nilai dari gurumu. Oke, akhirnya cukup sampai di sini dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Nah, terakhir, do it now, sometimes later becomes never. Jadi kalian harus melakukannya sekarang, jangan ditunda-tunda. Oke, terima kasih sekali lagi dan tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi prokes. Insya Allah kita semua akan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.